Bagian 3 lahirnya Xiaomei, 2002 sampai 2010. Bab 18 SMA. Anak jenius dari Jakarta Barat. Surabaya, tahun 2007. Final Olimpiade Sains Nasional, OSN, Komputer. Ruangan aula hotel bintang 5 itu hening. Hanya terdengar suara tuts keyboard yang dipukul dengan kecepatan tinggi oleh 30 finalis dari seluruh Indonesia. Di layar besar di depan panggung, papan skor real-time menampilkan pergerakan poin. DKI Jakarta Xiaomei, SMA Harapan Bangsa, 980 per 1000. Jawa Tengah Andi S, 750 per 1000. DI Yogyakarta Budi P, 720 per 1000. Selisih skornya tidak masuk akal. Xiaomei duduk tegak di kursinya. Rambut hitam sebahunya jepit rapi. Seragam batiknya licin tanpa kerutan. Wajah cantiknya tenang, tanpa keringat sedikit pun, seolah dia sedang mengetik surat cinta, bukan memecahkan algoritma dynamic programming tingkat lanjut yang biasanya membuat mahasiswa S2 sakit kepala. Soal terakhir, traveling salesman. Problem definisi pesan waktu dan tempat. Peserta lain menggunakan kata brute force atau algoritma serakah, greedy, yang standar. Tapi Xiaomei tahu itu jebakan. Datasetnya terlalu besar untuk brute force. Waktu komputasi akan habis. Time limit exceeded. Pangkas cabangnya, batin Xiaomei. Dia menerapkan algoritma branch and bound yang dia modifikasi sendiri. Dia tidak mencari solusi terbaik absolut yang memakan waktu lama. Dia mencari solusi optimal dalam batasan waktu 0,5 detik. Efisiensi, keteraturan. Jarinya menekan enter. Kode terkirim ke server penilai, grader. Layar besar berkedip, status accepted. Poin, 1000 per 1000, perfect score. Tepuk tangan gemuruh pecah di aula. Xiaomei melepas tangannya dari keyboard, menghela napas pelan. Selesai. Xiaomei, lihat sini. Kilatan blitz kamera wartawan menyilaukan matanya. Xiaomei berdiri di podium juara 1, medali emas, melingkar di lehernya. Dia tersenyum sopan, senyum yang sudah dilatih ibunya untuk acara-acara sosial. Bagaimana perasaanmu menjadi siswi pertama yang meraih nilai sempurna 3 tahun berturut-turut? Tanya wartawan majalah Komputer Edukasi. Saya senang bisa membanggakan sekolah dan orang tua, jawab Xiaomei diplomatis. Kuncinya adalah logika yang runut dan ketelitian. Apa rencanamu setelah lulus SMA? Saya ingin mendalami cyber security, jawabnya tegas. Wartawan itu tampak sedikit terkejut. Keamanan cyber? Bukannya itu dunia yang keras? Kenapa tidak masuk software engineering biasa? Xiaomei menatap lensa kamera dengan tatapan tajam yang jarang ia perlihatkan. Karena dunia digital kita rapuh, katanya. Kita butuh orang-orang yang membangun tembok, bukan hanya membangun jembatan. Keesokan harinya, wajahnya muncul di koran nasional. Headline, Putri Jenius dari Jakarta Barat, taklukan OSN. Di sekolahnya, dia menjadi selebritas. Teman-temannya memujinya, guru-gurunya mengeluelukannya. Dia punya segalanya, kecerdasan, kecantikan, kekayaan, dan masa depan cerah. Tapi sore itu, di perpustakaan sekolah yang sepi, Xiaomei merasa hampa. Dia membuka laptopnya. Dia melihat soal-soal OSN yang baru saja dia kerjakan. Soal-soal itu bersih. Inputnya jelas, outputnya pasti. Tidak ada anomali. Tidak ada variabel kejutan. Dunia nyata tidak serapi ini, gumamnya. Dia teringat pada kode gempong misterius yang dia temukan bertahun-tahun lalu. Kode itu berantakan, menggunakan trik memori yang aneh, tapi terasa hidup. Kode itu punya karakter. Sedangkan kode jawabannya di OSN tadi, dingin, steril. Xiaomei membuka browser. Dia mengetikkan kata kunci yang selama ini dia hindari karena dianggap tabu oleh lingkungan akademisnya. Forum Hacker Indonesia kasus terbaru. Dia membaca berita tentang situs KPU yang di-deface. Diubah tampilannya. Dia membaca tentang kartu kredit yang dibobol. Di antara berita-berita kriminal itu, matanya menangkap sebuah rumor di forum diskusi mahasiswa ITB.
Ada yang perhatikan trafik aneh di server Backbone Jakarta semalam. Polanya hilang timbul. Seperti ada hantu yang numpang lewat. Ah, paling glitch ISP. Bukan, ini rapi banget. Null routing. Xiaomei terdiam. Kata itu lagi. Null. Apakah itu orang yang sama dengan pembuat Gempong? Atau hanya kebetulan istilah teknis? Xiaomei menutup laptopnya. Dia merasa medali emas di tasnya hanyalah lempengan logam bodoh. Dia juara di kolam renang yang airnya tenang. Tapi di luar sana, di lautan lepas yang penuh badai, ada orang-orang yang berenang melawan hiu. Aku harus masuk ke sana, tekadnya. Aku harus masuk ke ITB, tempat terbaik di negeri ini. Aku butuh guru yang bukan sekadar pengajar teori. Dia berdiri, merapikan rok seragamnya. Xiaomei, sang ratu kompetisi, siap turun dari singgasananya untuk belajar bertarung di lumpur. Bab 19 melamar ITB. Bandung, tahun 2008. Udara Bandung pagi itu dingin menusuk tulang, kontras dengan Jakarta yang gerah. Kabut tipis masih menyelimuti kawasan Jalan Ganesha. Ratusan, mungkin ribuan calon mahasiswa memadati area lokasi ujian saringan masuk, USM ITB. Wajah-wajah tegang, doa-doa yang digumamkan orang tua, dan bau keringat dingin memenuhi atmosfer. Bagi kebanyakan siswa Indonesia, ini adalah gerbang neraka penentu masa depan. Bagi Xiaomei, ini hanya formalitas. Dia duduk di kursi kayu keras di dalam ruang ujian di gedung oktagon. Lembar jawaban komputer, LJK, terhampar di mejanya. Pensil 2B di tangan kanannya diputar-putar dengan santai. Pengawas ujian, seorang mahasiswa senior berjaket alma mater hijau tua, berjalan berkeliling dengan wajah garang. Waktu tersisa 15 menit, seru pengawas itu. Peserta lain di sekitar Xiaomei panik. Bunyi gesekan penghapus dan napas memburu terdengar di mana-mana. Xiaomei sudah meletakkan pensilnya sejak 30 menit yang lalu. Dia tidak tidur. Dia sedang mengamati soal nomor 45 matematika IPA. Soal tentang limited trigonometry. Soal ini cacat batinnya, pembuat soal lupa mendefinisikan domain X tidak sama dengan E0 untuk penyebut kedua. Secara teknis, jawabannya tak terdefinisi. Tapi kalau mengikuti logika naif kurikulum SMA, jawabannya C. Xiaomei menghitamkan bulatan C. Dia tidak di sini untuk mengoreksi dosen. Dia di sini untuk masuk. Kumpulkan. Saat Xiaomei berjalan keluar ruangan, dia melihat seorang peserta laki-laki menangis di lorong karena tidak sempat menyelesaikan soal. Xiaomei merasa sedikit kasihan, tapi logika dinginnya mengambil alih. Seleksi alam. Dunia teknik tidak butuh air mata, butuh solusi. 2 bulan kemudian, gerbang depan kampus ITB berdiri megah dengan arsitektur atap Sunda yang ikonik. Bunga-bunga bougainville bermekaran di sepanjang jalan masuk. Xiaomei berdiri di sana, mengenakan kemeja putih polos dan celana bahan hitam. Dia kini resmi menjadi mahasiswi STEI, Sekolah Teknik, Elektro, dan Informatika. Jurusan yang paling diperebutkan, tempat berkumpulnya monster-monster matematika dan fisika dari seluruh negeri. Hei, kamu Xiaomei kan, yang emas OSN 3 kali? Seorang gadis berkacamata tebal menyapanya dengan antusias. Gila, aku ngefans banget. Aku Rina dari Surabaya. Xiaomei tersenyum tipis menjabat tangan Rina. Salam kenal. Pasti kuliah di sini bakal gampang banget buat kamu ya, celoteh Rina. Kita lihat saja, jawab Xiaomei diplomatis. Namun dalam hati, Xiaomei memang merasa percaya diri. Dia sudah melahap materi algoritma dan struktur data tingkat 1 dan 2 selama liburan. Dia merasa berada 5 langkah di depan kurikulum. Mereka digiring masuk ke aula untuk kuliah umum pengenalan jurusan. Ruangan itu besar, berbau buku tua dan statis listrik. Di depan, seorang dosen tua dengan rambut putih berantakan dan kacamata melorot berdiri di podium. Dia tidak memakai jas rapi. Dia memakai kaos polo yang agak kusut. Namanya Profesor Suryo, legenda hidup di departemen itu. Profesor Suryo tidak menyalakan slide PowerPoint yang canggih. Dia hanya mengambil spidol dan menulis satu kata besar di papan tulis putih. Security. Dia berbalik menatap ratusan mahasiswa baru yang duduk terdiam.
Kalian semua adalah anak-anak pintar. Suara Profesor Suryo serak tapi bergema. Juara kelas, juara olimpiade, jenius matematik. Dia menjeda, tatapannya menyapu ruangan, seolah menembus jiwa mereka. Tapi di sini, saya tidak peduli seberapa cepat kalian menghitung integral. Saya tidak peduli seberapa rapi kode Python kalian. Xiaomei menegakkan punggungnya. Ini menarik. Dunia luar itu jahat, lanjut Profesor Suryo. Sistem yang kalian bangun dengan logika matematika yang indah akan dihancurkan dalam 5 menit oleh orang yang tidak lulus SD, tapi mengerti cara kerja memori lebih baik dari kalian. Jantung Xiaomei berdegup kencang. Orang yang tidak lulus SD, bayangan nol terlintas di benaknya. Di ST kami tidak melatih kalian menjadi tukang ketik kode. Profesor Suryo membanting spidolnya ke meja. Kami melatih kalian menjadi arsitek benteng. Karena percayalah, barbar sudah ada di depan gerbang. Dan mereka tidak mengetuk. Mereka mendobrak. Xiaomei tersenyum lebar. Senyum yang jarang dia tunjukkan. Senyum antusiasme murni. Dia telah menemukan tempatnya. Rumor itu benar. Di sini, dia tidak akan hanya diajarkan cara membuat program Hello World. Di sini, dia akan diajarkan cara berperang. Saat keluar dari aula, Xiaomei menatap lab Tekvi. Gedung tempat laboratorium informatika berada. Gedung itu tampak seperti markas komando baginya. Tunggu aku, Nul, bisiknya pada angin Bandung yang dingin. Aku sedang menempap pedangku. Tanpa dia sadari, dia bukan satu-satunya yang sedang bersiap. Ratusan kilometer dari sana, di sebuah gubuk panas di Jakarta, Nul juga sedang bersiap untuk melancarkan serangan pertamanya yang akan mengubah definisi keamanan di negeri ini. Perang dingin antara dua jenius itu resmi dimulai, dipisahkan oleh jarak, status sosial, dan sosial dan ideologi. Bab 20, Bertemu Dunia Cyber Defense, Lab Tekvi. TB, lantai 3, tahun 2008. Ruang laboratorium sistem terdistribusi itu remang-remang. Cahaya hanya berasal dari puluhan monitor LCD yang menyala terang. Suara dengungan server di lemari pendingin menjadi background yang konstan. Ini bukan kelas biasa. Ini adalah mata kuliah pilihan tingkat lanjut. Keamanan jaringan kriptografi. Tugas kalian sederhana, suara Profesor Suryo menggema dari pengeras suara. Di layar utama proyektor, terpampang topologi jaringan sebuah simulasi bank mini. Saya sudah menanamkan backdoor di server ini. Dalam 30 menit, saya akan melepaskan bot penyerang yang saya beri nama Chaos. Tugas kalian adalah tambal celahnya dan pertahankan server tetap hidup. Xiaomei duduk di barisan depan. Jari-jarinya sudah siap di atas keyboard. Dimulai. Sekarang. Xiaomei langsung bekerja. Otaknya memetakan prioritas. Scan port terbuka. NMF. Tutup port yang tidak perlu. Perbarui aturan firewall. If tables. Cek user privileges. Dia bekerja dengan kecepatan dan presisi yang menakutkan. Dia menutup port 21, FTP, yang tidak aman. Dia mematikan layanan telnet. Dia memperkuat enkripsi SSH. Di layar monitornya, grafik lalu lintas jaringan terlihat stabil, hijau, aman. Dia melirik ke teman sebelahnya, seorang mahasiswa yang panik karena layarnya sudah berubah merah. Sial, dia masuk lewat SQL injection, umpat temannya. Xiaomei tersenyum tipis. Amatir, batinnya. Siapa yang tidak membersihkan input database di tahun 2008? Server Xiaomei berdiri kokoh. Benteng digital yang sempurna. Dia mengikuti semua prosedur standar keamanan internasional, ISO 27001, yang dia pelajari dari buku teks. 5 menit lagi, seru Profesor Suryo. Tiba-tiba, grafik di layar Xiaomei berkedip. Sebuah lonjakan trafik kecil, sangat kecil, hampir tidak terlihat. Xiaomei mengerutkan kening. Apa itu? Ping biasa? Dia memeriksa log. Tidak ada intrusi dari port eksternal. Firewall-nya tidak mendeteksi apapun. Tapi kemudian, penggunaan CPU servernya merangkak naik. 10%, 40%, 90%. Tidak mungkin bisiknya. Semua pintu sudah kucunci. Layar terminalnya mulai memuntahkan teks acak.
Kursornya bergerak sendiri. System alert. Unauthorized access detected. User. System elevated. Bagaimana? Xiaomei mengetik perintah kill process dengan panik. Tapi perintah itu ditolak. Akses administratornya dicabut. Detik berikutnya, layar monitornya berubah menjadi hitam pekat. Lalu muncul gambar tengkorak Askai berwarna merah darah dengan tulisan PUNED, Your fortress is made of glass. Waktu habis. Lampu ruangan dinyalakan. Xiaomei terpaku menatap layarnya yang mati. Dia kalah. Sang juara Olimpiade kalah telak. Profesor Suryo berjalan santai di lorong meja, memegang secangkir kopi. Dia berhenti tepat di belakang kursi Xiaomei. Bagus sekali Xiaomei, katanya dengan nada sarkas. Firewall kamu sangat rapi, standar buku teks yang sempurna. Xiaomei menoleh, wajahnya merah padam menahan malu dan bingung. Prof, saya sudah menutup semua port. Saya sudah mengenkripsi data. Bagaimana chaos bisa masuk? Kamu menutup pintu depan, jendela, dan cerobong asap, jawab Profesor Suryo tenang. Tapi kamu lupa bahwa server ini terhubung ke printer jaringan tua di ruang sebelah. Xiaomei ternganga. Printer, tapi itu perangkat peripheral. Chaos tidak menyerang servermu. Chaos menyerang buffer overflow di driver printer yang terhubung ke jaringan lokalmu. Dari sana, dia melompat ke server utama lewat jalur terpercaya, trusted connection. Xiaomei terdiam. Dia tidak pernah memikirkan printer. Buku teks tidak pernah membahas printer sebagai ancaman kritis. Musuhmu tidak peduli aturan Mei. Profesor Suryo mencondongkan tubuhnya, suaranya merendah. Kamu berpikir seperti insinyur sipil. Kamu membangun gedung yang kokoh. Tapi hacker, mereka berpikir seperti tikus. Mereka mencari celah sekecil apapun. Lubang air, kabel yang lupa dicabut, karyawan yang bodoh. Profesor itu menunjuk layar Xiaomei yang masih menampilkan tengkorak merah. Di dunia nyata, ini bukan tengkorak. Ini adalah data nasabah yang hilang, uang negara yang raib, atau rahasia militer yang dicuri. Xiaomei menelan ludah. Rasa arogansinya runtuh seketika, digantikan oleh rasa hormat yang mendalam pada kompleksitas dunia ini. Prof, suara Xiaomei pelan tapi tegas. Ajari saya. Ajari apa? Ajari saya berpikir seperti tikus. Profesor Suryo tersenyum misterius. Matanya berbinar di balik kacamata tebalnya. Kalau kamu mau belajar menjadi tikus, kamu harus berhenti membaca buku diktat, katanya. Kamu harus mulai mempelajari kasus-kasus nyata, kasus-kasus yang tidak masuk koran. Dia berjalan kembali ke meja dosen, mengambil sebuah tumpukan berkas fotokopi yang dijepit klip kertas berkarat. Tugas tambahan untukmu, Xiaomei, karena kamu suka tantangan. Profesor Suryo melempar berkas itu ke meja Xiaomei. Analisis ini adalah log serangan yang terjadi di server Bappenas 3 tahun lalu. Pelakunya tidak pernah tertangkap. Xiaomei mengambil berkas itu. Di halaman depan tertulis kode kasus. Case file, null byte intrusion, 2005. Jantung Xiaomei berhenti berdetak sesaat. Nama itu, null, tanyanya. Ah, kamu pernah dengar? Profesor Suryo mengangkat alis. Dia hantu lokal, legenda urban di kalangan admin jaringan. Tidak ada yang tahu siapa dia, tapi jejak codingnya unik. Xiaomei membuka lembar pertama. Dia melihat baris-baris kode heksadesimal yang tercetak di kertas buram itu. Dan di sana, di antara tumpukan angka, Xiaomei melihat pola yang familiar. Pola lompatan memori yang sama dengan yang dia lihat di Gempong 5 tahun lalu. Gaya yang efisien, liar, dan kesepian. Saya akan mempelajarinya, Prof, kata Xiaomei. Matanya kini menyala bukan dengan ambisi akademis, tapi dengan obsesi pemburu. Saya akan membedah otaknya. Mulai hari itu, Xiaomei tidak lagi hanya mahasiswi teladan. Dia adalah seorang profiler, dan subjek penelitiannya adalah Sriwijaya NASA. Bab 21. Mempelajari hacker legendaris Null. Kamar kos Dago Asri, Bandung, tahun 2009. Jam digital di meja belajar,
Menunjukkan pukul 3:15 dini hari. Kamar kos Xiaomei biasanya rapi seperti kamar hotel. Tapi malam ini, tempat itu terlihat seperti sarang detektif gila. Kertas-kertas hasil print kode berserakan di lantai. Dinding ditempeli sticky notes, berwarna kuning dan merah, dan tumpukan gelas kopi instan menggunung di meja. Xiaomei duduk bersila di kursi, matanya terpaku pada dua layar monitor yang menyala terang. Dia sedang melakukan reverse engineering, rekayasa balik. Di layar kiri, kode biner dari malware yang menyerang server Bappenas tahun 2005. Di layar kanan, catatan analisis psikologisnya. "Siapa kamu sebenarnya?" gumam Xiaomei, menggigit ujung pulpennya. Selama 6 bulan terakhir, di sela-sela kuliah dan tugas akhirnya, Xiaomei mendedikasikan hidupnya untuk melacak jejak hantu ini. Profesor Suryo memberinya akses ke arsip serangan siber tak terpecahkan lainnya. Dan di sana, Xiaomei menemukan pola yang sama. Null bukan hacker biasa. Kebanyakan hacker yang dia pelajari, seperti Zonhack atau Black Saga, memiliki motif yang jelas: uang, politik, atau ketenaran. Kode mereka kasar, destruktif, dan meninggalkan sampah. Tapi Null, Xiaomei memperbesar tampilan hex editor di layarnya. "Lihat ini," bisiknya pada ruangan kosong. Pada kasus Bappenas 2005, Null masuk melalui celah SQL di form pengaduan masyarakat. Dia mendapatkan akses root. Dia bisa saja menghapus database anggaran negara. Dia bisa saja mentransfer miliaran rupiah ke rekening luar negeri. Tapi apa yang dia lakukan? Xiaomei menelusuri log aktivitas audit trail yang berhasil direkonstruksinya. Root access granted. Update database as at security patch 1. Dia menambal celah yang dia gunakan untuk masuk. Optimize table anggaran bansos. Dia merapikan struktur database yang berantakan agar loading lebih cepat. Log out. Xiaomei menyandarkan punggungnya, tercengang. Dia masuk, dia memperbaiki sistem, lalu dia pergi. Xiaomei menggelengkan kepala tak percaya. Ini bukan kriminal, ini housekeeping gratis. Tapi ada sisi lain yang lebih gelap. Dalam kasus lain, serangan ke sistem Samsat Jakarta tahun 2006, Null melakukan sesuatu yang lebih agresif. Dia memblokir akses ke rekening seorang pejabat korup yang sedang diselidiki, mengunci asetnya secara digital tepat sebelum KPK bergerak. Null main hakim sendiri. Xiaomei menulis di buku catatannya dengan spidol merah tebal. Profil Null. IQ. Sangat tinggi, estimasi 180. Motif chaotic good. Keadilan sosial bukan uang. Gaya coding, efisien, matematis, menggunakan celah memori rendah, low level, memory hex. Kelemahan, arus GAN. Dia selalu meninggalkan jejak simbol null byte di header file, seolah menantang admin untuk menemukannya. Xiaomei merasa campur aduk. Sebagai calon penegak hukum siber, dia membenci metode Null. Null melanggar privasi, menerobos properti digital negara, dan bertindak di luar hukum. Itu anarki. Tapi sebagai sesama jenius coding, Xiaomei merasa kagum. Kagum yang membuatnya merinding. Kode Null itu indah. Strukturnya elegan seperti soneta. Tidak ada satu baris pun yang sia-sia. Xiaomei, yang selalu bangga dengan kodenya yang rapi, merasa kodenya sendiri seperti tulisan anak SD dibandingkan dengan puisi mesin yang ditulis Null. "Kamu kesepian kan?" Xiaomei menyentuh layar monitor, tepat di baris kode signature Null. Dia teringat pesan di Gempong dulu. Untuk teman yang tidak pernah ada. Hantu ini berteriak melalui kodenya. Dia ingin dilihat. Dia ingin seseorang yang cukup pintar untuk mengerti betapa rumitnya struktur yang dia bangun. Dan Xiaomei adalah orang itu. "Aku melihatmu," bisik Xiaomei. "Aku mengertimu." Suara notifikasi email masuk memecah keheningan malam. Xiaomei membuka tab browsernya. Email resmi dari TSN, Tim Siber Nusantara, unit elit bayangan pemerintah yang baru dibentuk.
Subjek tawaran rekrutmen analis muda. Kepada Sdri, Xiaomei, berdasarkan rekomendasi Profesor Suryo dan prestasi akademik Anda, Xiaomei tidak perlu membaca sampai habis. Ini adalah tiketnya. Jika dia ingin menangkap hantu, dia butuh peralatan pemburu hantu. Dia butuh akses satelit, data intelijen, dan wewenang negara. Xiaomei membalas email itu detik itu juga. Saya bersedia. Dia menatap layar monitor yang menampilkan jejak nol sekali lagi. Nikmatilah kebebasanmu selagi bisa, nol, katanya, suaranya kini kembali dingin dan profesional. Karena sebentar lagi aku yang akan mengejarmu. Dan aku tidak akan sekadar mengagumi kodemu. Aku akan memborgol tangan yang mengetiknya. Matahari terbit di Dago, menyinari wajah Xiaomei yang lelah namun penuh tekad. Sang putri telah mendapatkan pedangnya, dan target utamanya sudah terkunci. Bab 22. Lulus cum laude, Sasana Budaya Ganesha, Sabuga, Bandung. Oktober 2010. Ribuan orang memadati gedung pertemuan megah itu. Lampu sorot kekuningan menerangi panggung di mana para wisudawan terbaik berdiri. Xiaomei, ST Sarjana Teknik Elektro dan Informatika, predikat, cum laude, IPK 4,00. Suara pembawa acara menggema disambut tepuk tangan yang jauh lebih meriah daripada wisudawan lainnya. Xiaomei berjalan menaiki tangga panggung. Toga hitamnya berkibar pelan. Wajah cantiknya yang blasteran Tionghoa Indonesia tampak bersinar di bawah lampu sorot. Dihiasi senyum tipis yang elegan. Rektor ITB memindahkan kuncir toganya dari kiri ke kanan. Selamat kamu aset bangsa, bisik rektor sambil menjabat tangannya. Xiaomei mengangguk hormat. Terima kasih, Pak. Di barisan kursi VIP orang tua, ayah dan ibunya berdiri, bertepuk tangan dengan mata berkaca-kaca. Bagi mereka, ini adalah puncak keberhasilan mendidik anak. Putri mereka sempurna, cantik, pintar, lulusan terbaik dari kampus terbaik. Masa depannya cerah, mungkin akan bekerja di perusahaan minyak multinasional atau raksasa teknologi di Silicon Valley dengan gaji ribuan dolar. Mereka tidak tahu, putri mereka baru saja menandatangani kontrak dengan hantu. 1 jam kemudian, di luar gedung yang riuh dengan sesi foto dan lempar bunga. Xiaomei menjauh dari kerumunan teman-temannya yang sedang berselfie. Dia beralasan ingin mencari angin. Dia berjalan menuju area parkir VIP yang sepi di sisi gedung. Sebuah mobil SUV hitam berplat nomor pemerintahan khusus sudah menunggu di sana. Mesinnya menyala, kaca jendelanya gelap total. Seorang pria berusia 40-an keluar dari mobil. Badannya tegap, rambut cepak, mengenakan batik lengan panjang yang rapi namun menyembunyikan postur militer. Selamat atas kelulusannya, Agen X, sapa pria itu datar. Xiaomei berhenti. Dia masih memegang tabung ijazahnya. Saya belum resmi jadi agen, Pak Teguh, jawab Xiaomei tenang. Kontrakmu aktif per detik ini, kata Pak Teguh, kepala divisi perekrutan TSN. Dia menyerahkan sebuah amplop coklat tebal. Tidak ada pesta perayaan, tidak ada liburan ke Bali. Negara sedang dalam kondisi siaga cyber. Xiaomei menerima amplop itu. Isinya bukan ucapan selamat. Isinya adalah kartu akses keamanan level tinggi dan sebuah smartphone enkripsi khusus. Bappenas diserang lagi semalam, lanjut Pak Teguh. Bukan nul, kali ini sindikat judi online dari Kamboja. Mereka menggunakan botnet baru. Kami butuh analisismu besok pagi di kantor pusat. Xiaomei menatap amplop di tangannya, lalu menoleh ke arah orang tuanya yang sedang tertawa bahagia di kejauhan. Dunia mereka begitu terang, aman, dan naif. Mereka tidak tahu bahwa setiap detik, ribuan serangan digital sedang membombardir infrastruktur yang menopang kehidupan nyaman mereka. Listrik, bong, lampu lalu lintas, semuanya target. Xiaomei telah memilih untuk meninggalkan dunia terang itu. Saya akan datang besok jam 7 pagi, kata Xiaomei tegas. Bagus, selamat datang di tim Siber Nusantara, Xiaomei. Pak Teguh masuk kembali ke mobil. SUV hitam itu melaju pergi, menghilang di balik gerbang kampus.
Xiaomei berdiri sendirian di bawah pohon rindang. Angin bandung menerbangkan ujung rambutnya. Dia mengeluarkan ponsel barunya. Dia membuka browser tersembunyi. Dia mengecek satu alamat IP yang sudah dia pantau selama setahun terakhir. Alamat yang dia curigai sebagai proksi keluaran milik Nol. Status aktif. Last activity 2 minutes ago. Location unknown, Jakarta Note. Nol ada di sana, hidup, aktif. Aku sudah lulus, Nol, bisik Xiaomei, mencengkeram tabung ijazahnya. Sekarang kita bermain di arena yang sama. Dia bukan lagi mahasiswi yang hanya bisa mengamati dari balik layar simulasi. Dia sekarang memiliki wewenang. Dia memiliki hukum di belakangnya. Xiaomei berbalik, kembali ke arah orang tuanya dengan senyum palsu yang manis. Ayo Pama, kita pulang. Masa remaja selesai. Bagian lahirnya Xiaomei telah usai. Di kejauhan, langit mendung menggantung di atas Jakarta. Badai digital terbesar dalam sejarah negeri ini sedang bersiap untuk meletus.